Halo sahabat Papi, gimana puasa hari ini? Semoga lancar selalu. Di video kali ini Papi akan merangkum sebuah film action komedi dari Korea yang berjudul Mission Possible. Film yang dibintangi oleh Kim Yong Kwang dan Lee Sun Bin sebagai pemeran utama ini menceritakan tentang seorang agen Cina yang masih pemula yang sengaja dikirim ke Korea Selatan untuk menyelidiki sebuah kasus penyelundupan senjata seorang diri. Ia lalu bertemu dengan Woo Soo-han, seorang detektif swasta yang dikira adalah seorang agen Korea Selatan yang akan membantunya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Nggak usah basa-basi lagi. Mari pasang headset, siapkan kopi, dan check in aja. Oke. Sama. Di awal film kita akan melihat penyelundupan senjata yang dilakukan oleh orang-orang Cina, di mana senjata ini nantinya akan dikirimkan ke Korea Utara. Namun Departemen Keamanan Cina mengetahui hal tersebut dan meminta untuk mencegah pengiriman itu. Namun pada akhirnya terjadi aksi saling tembak di antara keduanya. Cina lalu berpindah di sebuah tempat di mana pemerintah Cina berhasil menangkap dalang dari penyelundupan itu. Karena mereka tahu jika senjata itu tidak dikirimkan ke Korea Utara, namun ke Korea Selatan. Hingga akhirnya orang itu harus mati di tangan pemerintah Cina. Karena masalah penyelundupan itu, agen Chow dan timnya akan membereskan masalah itu di Korea Selatan. Namun Pak Menteri tak menyetujuinya, ia memilih mengirimkan seorang agen pemula seorang diri untuk dikorbankan dalam misi ini. Hal ini supaya masalah ini ditangani oleh agen Korea Selatan. Adegan berpindah di sebuah kantor detektif swasta. Pria ini bernama Woo Soo-han, seorang detektif dan pemilik sebuah agensi sekaligus seorang reveluf. Namun sebenarnya Woo adalah seorang mantan pasukan khusus dan juga pelatih petarung jarak dekat. Ia ditemui oleh mbak-mbak polisi dan juga bapak kos yang datang untuk menagih uang sewa kos, namun Woo belum bisa membayarnya. Adegan lalu berpindah di sebuah tempat pertemuan antara agen Chow dan agen pemula. Segala kebutuhannya telah dicukupi dan ia diberi identitas baru bernama Yoo Dae-hee. Agen Chow juga mengingatkan jika ini operasi solo dan ia bisa saja mati dalam misi ini. Kemudian secara tidak resmi agen Chow menemui rekan Koreanya yang juga seorang agen bernama agen Ama. Lengkapnya Amazing. Ia meminta bantuan kepadanya untuk membantu Yoo Dae-hee menyelidiki kasus penyelundupan senjata. Lalu agen Ama meminta agen pemula itu untuk datang ke alamat yang nanti akan dikirimkannya. Kemudian agen Ama pergi ke kantor detektif swasta tempat Woo untuk menyewa kantor itu dan menjadikannya markas pertemuan agen. Namun ketika ia sedang pergi, ia justru malah mendapat musibah. Esoknya Dae-hee yang telah diberi alamat datang ke kantor Woo. Ia mengira Woo adalah agen Ama yang nantinya akan membantunya. Woo terkejut ketika mendengar misi pembunuhan. Ia berusaha menjelaskan namun semua itu berubah ketika ia lalu berpura-pura menjadi agen Ama dan dimulailah rencananya. Namun tiba-tiba datanglah Pak Kos, namun dengan cepat Woo langsung memberikan sejumlah uang sewa selama 3 bulan. Dan kembali ke rencana lagi. Namun tiba-tiba datanglah ibu-ibu yang meminta bantuan karena anjingnya yang hilang. Sempat menolak namun lagi-lagi semua itu berubah ketika dengan muka yang kesal dengan sabar Dae-hee mencoba menjelaskan kembali, namun Woo ia lalu menjelaskan tentang penyelundupan senjata yang dilakukan oleh orang bernama Park. Akan tetapi, mereka berdua justru malah saling mencurigai satu sama lain.
아니다 싶으면 버리자. Ia lalu mengatakan ada sebuah pesta yang akan dihadiri Park di Cafe Tango, dan rencananya mereka berdua akan ke sana untuk menyalin informasi di HP-nya. Wu juga mengingatkan Dae-hee untuk jangan lupa mengenakan gaun, dan inilah yang terjadi. Gara-gara Wu, ia jadi salah kostum karena harusnya acaranya masih nanti malam. Lalu di malam harinya, tibalah Park datang di acara itu, dan dimulailah rencananya. Namun Wu mengalami kesulitan ketika HP yang digunakan masihlah jadul. Namun ia sempat melihat isi pesan ancaman dari seseorang yang bernama Jeon. Kemudian segera ia mengembalikan telepon itu ke saku Park. Ketika ia mendapat telepon, tiba-tiba seseorang menyuntikannya dari belakang dan membuat Park mati terjatuh seketika. Akibatnya mereka berdua ditahan oleh polisi karena hanya mereka berdualah yang terlihat mencurigakan. Namun karena tak terbukti bersalah, akhirnya mereka berdua bisa bebas. Di perjalanan pulang, Dae-hee nampak kesal karena Wu tak bisa menyalin data-data yang ada di HP Park. Ia menelepon atasannya dan mengatakan jika ia meragukan Wu sebagai agen. Namun atasannya justru mengatakan jika itu merupakan keahliannya hingga membuat siapapun tak sadar jika ia seorang agen. Keesokan harinya, Dae-hee tetap mendatangi Wu karena mendapat berita jika bos mafia rodeo telah ditembak mati. Ia kemudian bertanya apakah Wu memiliki relasi dengan anggota mafia, namun seperti biasa ia harus memberikan sejumlah uang terlebih dahulu untuk mencari informasi. Dan inilah kenalannya. Wu lalu memberikan uang itu kepadanya, namun masih saja menyembunyikan selembar kertas uang. Peramal itu mengatakan jika rodeo tak mungkin melakukan penyelundupan senjata kecuali satu geng, yaitu geng kapak. Mereka kemudian berlanjut menuju ke tempat geng kapak. Sesampainya di sana, bos geng kapak itu mengatakan jika ia tidak melakukan penyelundupan senjata. Namun mereka tetap bersikeras akan memborgolnya dan membawanya ke kantor polisi. Namun karena Dae-hee lupa tak membawanya, akhirnya lalu tiba-tiba datanglah sekelompok geng menyerang mereka. Setelah mendapat HP milik bos geng kapak, mereka lalu menemui seorang hacker untuk mencari informasi lewat HP itu. Di sana ia mendapat petunjuk alamat seseorang dan mereka bergegas menuju ke tempat orang itu. Orang itu bernama Kim Yong-gu, seorang kepala keamanan perusahaan Mukwang Internasional. Namun sayangnya orang itu telah mati dibunuh oleh seseorang. Kemudian mereka menemukan orang yang melakukan perdagangan senjata itu. Ia adalah Direktur Jeon Hoon. Seketika Wu teringat dengan sebuah pesan di dalam ponsel Park yang mengancam akan membunuhnya. Dae-hee lalu menemukan jadwal perayaan yang diadakan besok di Hotel Alvin. Mereka lalu merencanakan untuk memasang perekam pada Jeon. Tiba-tiba terdapat beberapa orang yang sedang mengintai mereka. Orang-orang itu adalah para agen Korea. Mereka menyadari strategi Cina yang sengaja mengirimkan agen pemula agar nantinya agen Korea lah yang disalahkan. Dan betapa terkejutnya ketika mengetahui jika salah satunya bukanlah agen Ama. Berpindah di sebuah taman di mana Wu menemui mbak-mbak polisi yang ternyata memiliki seorang anak yang masih dalam pemulihan. Mbak-mbak itu adalah istri dari seorang tentara pasukan khusus yang ternyata atasan dari Wu. Namun orang itu telah meninggal ketika dalam misi bersamanya. Ia merasa bersalah sehingga harus bertanggung jawab terhadap mbak-mbak itu dan anaknya. Scene lalu berpindah di sebuah tempat gudang penyimpanan persenjataan. Di sana beberapa orang diminta bersiap-siap untuk mendatangi acara perayaan besok. Tibalah saat acara perayaan, di mana Dae-hee merasa malu ketika Wu mengenakan jas yang sama dengan taplak meja. Ditambah lagi ia juga mengenakan kaos yang bertuliskan Red Velvet. Lalu datanglah Direktur Jeon Hoon, dan tanpa persiapan plus nggak bisa bahasa Inggris, mereka langsung menjalankan rencananya. My name is Carlos Feliciano. Kemudian salah seorang anak buahnya memberitahu jika geng kapak juga datang ke acara ini.
Dan tak sengaja juga anak buah lainnya melihat Wu dan teringat jika ia yang telah membuat hidungnya patah. 갑자기 무슨 일이시죠? Geng Kapak merasa Jeonlah yang telah membunuh bosnya. Namun dengan analoginya yang cerdik, ia mampu membuat geng Kapak percaya kepadanya dan malah menuduh geng Gangbuk yang telah membunuh bosnya. Ia lalu sepakat akan membeli senjata milik Jeon untuk membalas dendamnya. Kemudian anak buahnya melaporkan jika Wu adalah orang yang telah menghajar berada di perayaan ini. Mereka yang mendengar lewat alat perekam langsung segera pergi dari sana. Namun tak semudah itu Ferguson. Dan akhirnya mereka tertangkap. Di sana mereka diinterogasi habis-habisan dan Wu diminta untuk melakukan sesuatu jika ia ingin selamat. Ia lalu diminta untuk mendatangi kantor polisi dan membunuh semua orang di sana. Lalu ia melihat mbak-mbak polisi di sana dan langsung ia lalu kembali ke tempat perayaan Jeon. Namun sialnya mereka tak ada di sana. Ketika akan kembali ia harus tertangkap oleh polisi. Ia lalu menjelaskan kejadian yang sebenarnya namun tak dipercaya. Kemudian mencoba memastikan dengan menelepon Daehi, namun karena ia masih disekap, 어디야? 어디야? 괜찮아? 당연히 괜찮죠. 국수도 한다고 그렇게 말했는데 매번 무시했잖아요. 야, 뭔 소리야? 너 kemudian datanglah orang-orang NIS, agen Korea menemui Wu. Mereka yang mengetahui identitas Wu sebenarnya mencoba mengorek informasi beberapa hal. Namun karena tak mendapatkan apa-apa, lalu mereka memberitahu jika Daehi adalah seorang agen Cina. Ia sengaja dikirimkan ke sini hanya untuk dikorbankan. Mendengar itu, Wu langsung mengeluarkan skillnya untuk menyelamatkan Daehi. Di perjalanan, ia mengingat kata-kata yang disampaikan Daehi sebelumnya, di mana itu terdapat sebuah kode. Ia lalu menghubungi teman hackernya untuk mengirimkan sebuah alamat. Di tempat gudang persenjataan, geng Kappa akhirnya mendapatkan senjata mereka dan diminta mencobanya dengan membunuh Daehi. Lalu tibalah Wu ke lokasi untuk menyelamatkan Daehi, namun tiba-tiba setelah itu mereka segera kabur dari sana, namun tidak semudah itu Ferguson. Dengan kemampuannya itu, ia mampu membunuh Xiaorong yang merupakan saudaranya orang ini. Lalu ia bertekad untuk membalaskan dendam kepada Wu. Kembali ke mereka. Perlahan tapi pasti mereka mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Bahkan Wu masih terlihat tenang. Akhirnya ia bertemu saudara Xiaorong dan disinilah terjadi pertarungan ala The Raid, tapi masih bagusan The Raid.
Singkat cerita, mereka berdua akhirnya memenangkan pertarungan dan tiba-tiba dicegat oleh seseorang yang ternyata juga fans Red Velvet. Ketika orang itu mengajak duel 1 lawan 1, namun Wu yang tak mengerti apa maksudnya, dan kini tinggallah tersisa Jeon. Ia dengan kultumnya mencoba mengajak Wu untuk bergabung bersamanya, namun pada akhirnya ia dan yang lainnya dimasukkan ke penjara, termasuk Wu. Namun ia memiliki pilihan untuk bergabung dengan NIS jika ingin dibebaskan dari penjara. Sempat menolak karena ia memilih tinggal di penjara, namun semua itu berubah ketika $100.000 untuk pembayaran awal dan ia setuju. Akhirnya kini ia resmi menjadi agen dan kembali berpasangan dengan Daehee untuk misi berikutnya. Ending yang biasalah. Baik sahabat Papi, demikianlah alur film Mission Possible. Film ini sangat cocok buat kalian yang suka film ringan, penuh aksi dan komedi. Papi sangat merekomendasikan. Semoga kalian suka, support terus channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Papi selaku Ketua Perserikatan Bujangan seluruh Indonesia mohon undur diri dan salam bujangan.